Halo teman-teman para pejuang SKB tahun 2019 tahun 2020 khususnya teman-teman untuk yang mau menghadapi SKB guru SD yang katanya akan dilaksanakan bulan Agustus sampai Oktober dan masih tunggu informasi yang resmi dari pemerintah atau dari BKN, maka perlu untuk belajar lebih giat lagi untuk persiapan. Baik, kali ini saya akan melanjutkan materi tentang soal SKB Guru SD IPS terpadu pada Partikal. Jangan lupa subscribe dan like ya teman-teman. Baik, langsung saja dengan soalnya. Dampak positif perkembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap masalah lingkungan hidup adalah memunculkan kajian tentang A. Kawasan industri baru, B. Pemberdayaan lingkungan, C. Ide dan gagasan baru, D. Pengembangan temuan baru, E. Budaya imajiner yang interaktif. Jadi jawabannya adalah A, yaitu kawasan industri baru. Teknologi yang diciptakan manusia untuk lingkungan hidupnya menjadikan teknologi sebagai pengatur keseimbangan terhadap kerusakan yang telah dilakukan oleh manusia dan mengakibatkan manusia sangat ketergantungan terhadap penggunaan teknologi. Penemuan yang canggih dalam bidang industri ini menyebabkan dampak bagi lingkungan. Sasaran pembangunan dalam bidang industri harus ditujukan bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat serta memberi kesempatan hadirnya industri baru untuk menyediakan sarana dan fasilitas bagi masyarakat. Jadi dampak iptek terhadap lingkungan hidup ini akan memunculkan kajian baru tentang kawasan industri baru. Soal nomor 12. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk, terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, tradisi, dan budaya. Kemajemukan tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor A. Persatuan, kondisi geografis, letak kepulauan, B. Solidaritas, letak kepulauan, iklim, C. Interaksi, integrasi, keadaan geografis, D. Integrasi, solidaritas, kondisi geografis, E. Geografis, kultur setempat, adat istiadat. Jadi kira-kira kemajemukan yang ada di Indonesia ini dipengaruhi oleh faktor-faktor apa saja? Jadi jawabannya adalah E, yaitu karena geografisnya, karena kultur atau budaya setempat, karena adat istiadat. Faktor-faktor kemajemukan di Indonesia yaitu 1. Kondisi geografis, B. Kultur setempat, D. Adat istiadat. Baik, soal selanjutnya. Soal nomor 13. Isu dan masalah global serta kemajuan iptek dapat digunakan sebagai sumber pembelajaran IPS yang terkait dengan permasalahan berikut ini. A. Kelangkaan air, internet, sampah. B. Penduduk, kemiskinan, akses yang mudah. C. Pembangunan, kelangkaan listrik, daya guna alam. D. Lingkungan, migrasi manusia yang humanistik. E. Penduduk, migrasi, hak asasi manusia. Jadi jawabannya adalah E. Penduduk, migrasi, hak asasi manusia. Isu dan masalah global serta kemajuan iptek dapat digunakan sebagai sumber pembelajaran IPS yaitu penduduk, pembangunan, hak asasi manusia atau disingkat HAM, migrasi, lingkungan, dan sumber daya. Soal selanjutnya. Pembelajaran IPS di SD menganut paham demokrasi, integralistik, kebangsaan, solidaritas, dan teokrasi. Pernyataan yang paling benar tentang paham integralistik adalah A. Pancasila sebagai asas kerohanian bangsa dan negara Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu asas kebersamaan, asas kekeluargaan, serta religius. B. Negara merupakan suatu kesatuan bagi semua golongan dan tidak memihak pada suatu golongan. C. Bangsa adalah satu kesatuan utuh dan menyeluruh dari berbagai suku bangsa dan kepulauan. D. Pancasila sebagai asas kesatuan bangsa yang bersifat tunggal yang wajib diamalkan secara murni dan konsekuen. E.
negara merupakan kekuatan bagi warganya untuk hidup dan saling menghargai satu sama lain. Jadi, apa yang dinamakan dengan paham integralistik itu? Jadi, jawabannya adalah E. Negara merupakan kekuatan bagi warganya. Paham integralistik yang terkandung dalam Pancasila meletakkan asas kebersamaan hidup, mendambakan keselarasan dalam hubungan antar individu maupun masyarakat. Dalam pengertian ini, paham negara integralistik tidak memihak kepada yang kuat, tidak mengenal dominasi mayoritas, dan juga tidak mengenal tirani minoritas. Maka di dalamnya terkandung nilai kebersamaan, kekeluargaan, Bhinneka Tunggal Ikaan, nilai religiusitas, serta selaras. Paham integralistik merupakan aliran pemikiran yang sesuai dengan watak bangsa Indonesia yang bersifat kekeluargaan dan tolong-menolong. Jadi tadi jawabannya adalah E. Negara merupakan kekuatan bagi warganya untuk hidup dan saling menghargai satu sama lain. Soal nomor 15. Iptek pada hakikatnya merupakan produk budaya yang mengakibatkan terjadinya global village, yaitu menceritakan tentang A. Pengalaman sosial budaya dalam hubungan antar manusia. B. Penyebaran budaya secara masif dan kontekstual. C. Tertembusnya nilai budaya antar bangsa. D. Kedekatan jarak relatif antar ruang di permukaan bumi. E. Hilangnya batas-batas budaya antar negara. Jadi jawabannya adalah D. Kedekatan jarak relatif antar ruang di permukaan bumi. Global Village adalah konsep mengenai perkembangan teknologi komunikasi di mana dunia dianalogikan menjadi sebuah desa yang sangat besar. Marshall M.C. Luhan memperkenalkan konsep ini pada awal tahun 60-an dalam bukunya yang berjudul Understanding Media atau Extension of a Man. Konsep ini berangkat dari pemikiran M. Luhan bahwa suatu saat nanti informasi akan sangat terbuka dan dapat diakses oleh semua orang. Global Village menjelaskan bahwa tidak ada lagi batas waktu dan tempat yang jelas. Informasi dapat berpindah dari satu tempat ke belahan dunia lain dalam waktu yang sangat singkat menggunakan teknologi internet. Jadi jawabannya D tadi ya teman-teman, kedekatan jarak relatif antar ruang di permukaan bumi. Baik, terima kasih teman-teman. Jangan lupa subscribe dan like ya teman-teman. Tunggu video saya selanjutnya. Terima kasih. Semoga semua lulus jadi ASN.